Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emradi Asdaqi akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan mengenai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan bahasa paling banyak di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, terdapat 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Lalu kita masuk ke sebaran jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Papua menjadi provinsi dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Ada 326 bahasa daerah yang digunakan di bumi cendrawasih. Lalu Papua Barat menyusul di posisi kedua dengan 102 bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah yang ada di Papua Barat antara lain bahasa Bantanta, Esaro, dan Kalabra. Setelahnya ada Nusa Tenggara Timur atau NTT yang memiliki 72 bahasa daerah. Kemudian ada 62 bahasa daerah yang digunakan di Maluku. Selanjutnya disusul oleh Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang memiliki 23 dan 21 bahasa daerah. Kepulauan Riau dan Yogyakarta menjadi provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit di Indonesia. Hanya satu bahasa daerah yang digunakan di kedua provinsi tersebut. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung juga termasuk provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit di Indonesia. Ketiga provinsi tersebut hanya menggunakan dua bahasa daerah di masing-masing wilayah. Lalu, apakah bahasa daerah bisa punah? Jawabannya tentu saja bisa. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program yaitu revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Karena 25 bahasa daerah terancam punah, 6 dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Lalu, ada 5 bahasa daerah tersulit di Indonesia menurut saya yaitu pertama bahasa Aceh, kedua bahasa Minang, ketiga bahasa Batak, keempat bahasa Banjar, dan yang kelima bahasa Dayak. Lalu, bagaimana cara agar bahasa daerah tidak punah? Ada beberapa cara seperti yang pertama berbicara menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dengan terus menerapkan dalam keseharian dapat dipastikan bahasa daerah akan selalu digunakan dan tidak akan punah. Yang kedua, memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah. Pemerintah memiliki peran penting dalam cara ini. Pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menjadikan bahasa daerah ke dalam kurikulum wajib agar siswa dari generasi ke generasi tetap mengenal dan mempelajari bahasa daerah. Dan yang ketiga, mengadakan lomba dan kompetisi tentang bahasa daerah. Lomba dan kompetisi dengan bahasa daerah dapat diadakan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini untuk melestarikan bahasa sekaligus budaya daerah yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.